Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, marilah sejenak kita tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji Sang Khalik Zat Rabbul Izzati dengan cinta dan kebersihan hati. Marilah kita lantunkan salawat kepada Nabi yang semoga kita semua diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah yang bertemakan tentang kejujuran. Di zaman yang selalu semakin maju ini, seakan malah nilai-nilai moral masyarakat yang semakin hari semakin tertinggal atau menurun saja. Salah satu nilai moral yang menurun dan malah menjadi langka ialah bentuk kejujuran. Sedikit sekali kita dapat menemukan orang-orang yang berucap atau bertindak jujur di zaman yang disebut kekinian ini. Hal ini pun menimbulkan banyak tindakan kejahatan yang disebabkan karena semakin pudarnya salah satu nilai moral kejujuran ini. Bentuk kejahatan-kejahatan tersebut dapat berupa penipuan, pemalsuan, hingga tindakan pidana korupsi. Walaupun mustahil, kita dapat menghilangkan tindakan kejahatan tersebut. Namun, sebaiknya kita dapat kembali menumbuhkan suburkan nilai kejujuran di masyarakat. Terlebih dahulu, kita dapat dari diri kita sendiri. Adapun nilai-nilai kejujuran yang dapat kita lakukan yaitu dengan bertutur kata jujur, tidak mengambil barang temuan, namun memilih menyerahkan barang tersebut ke pihak yang berwajib atau berwenang, tidak menyontek, tidak menggunakan uang kelas, iuran, ataupun bentuk lainnya untuk berfoya-foya, menyelesaikan PR dengan usaha sendiri, dan hal-hal lainnya. Jika kita dapat menunaikan perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita pun dapat merasakan banyak dampak positif dari nilai kejujuran ini. Dampak positif dari pengamalan nilai kejujuran sendiri yaitu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ridho darinya, mendatangkan ketentraman hati, membuat simpati orang lain, dan mendatangkan suatu kebahagiaan, karena tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang dapat membebani diri sendiri. Teman-teman sekalian, sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan tidak baik, dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan. Khianat serta perbuatan curang, jujur dan mempercayai kejujuran merupakan ikatan yang kuat antara para rasul dan orang-orang yang beriman dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Rabb mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik." Karena tingginya kedudukan perbuatan jujur di sisi Allah, juga dalam pandangan Islam serta dalam pandangan orang-orang beradab, dan juga karena akibat-akibatnya yang baik, serta bahaya perbuatan bohong dan mendustakan kebenaran. Maka darinya, kita semua harus dapat mengamalkan nilai-nilai kejujuran semaksimal atau semampu kita, walaupun hal itu sulit dilaksanakan, karena semakin zaman semakin tak karuan. Di samping untuk memelihara nilai kejujuran, namun mengamalkan nilai kejujuran juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi diri kita sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Teman-teman sekalian, jujur adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, pasti keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafikin. Sebagaimana yang kita ketahui, munafikin itu orang yang bermuka dua, di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Kejujuran di dalam menjalani kehidupan ini merupakan sesuatu hal yang mutlak harus kita lakukan. Seperti apa yang telah saya ungkapkan, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Hal itu terbukti dengan adanya sejarah Rasulullah, yang mana pada saat itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yang mana gelar tersebut menurut bangsa Arab pada saat itu disandangnya karena Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Dan karena fakta inilah, amanah dan jujur saja yang menarik hati seorang Khadijah yang kemudian berharap dapat menikahinya. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat dia dipekerjakan di usaha dagang yang digelutinya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan,
Memang tidak segampang kita membalikkan telapak tangan bila kita harus bersikap seperti yang telah Rasulullah contohkan. Namun, bila kita tidak berusaha dan mencobanya, kita harus malu pada diri kita sendiri. Yang mana, bila kita tidak renungkan lebih dalam lagi, sesuatu hal kita lakukan atau kita ucapkan kepada orang lain, jelas hal tersebut sama dengan kita membohongi diri kita sendiri. Apakah kita tidak sakit hati bila kita dibohongi oleh orang lain? Pasti akan merasa sakit. Tapi, kalau kita berbohong kepada diri sendiri, kenapa kita selalu menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa? Sementara, bila kita dibohongi oleh orang lain, kita merasa tidak enak. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila kita merasa malu akan diri kita sendiri karena telah berbuat, melakukan, atau mengucapkan sesuatu tanpa didasari dengan kejujuran atau berbohong. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik, atau hendaknya dia diam bila tidak bisa berkata baik. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, sekali lagi saya perjelas, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi, bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak khianat, dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini, saya dan kaum muslimin, khususnya untuk belajar lebih introspeksi diri sebelum mengucapkan ataupun berbuat. Demikianlah ceramah singkat dari saya ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.